Nah, lagi survei pengecekan kapal. Wawancara eksklusif Yacht Pama di sebuah docking kapal. Oke, selamat siang sahabat Yacht Pama. Saat ini kita sedang berkunjung di dockingnya Toyo Marine atau di tempatnya Pak Jojon sebagai manajer docking kapal. Selamat siang Pak Jojon. Terima kasih Pak sudah dikasih kesempatan berkunjung ke tempat docking Toyo Marine Pak ya. Ya betul. Mungkin bincang-bincang kita saat ini kali ini bisa bertanya-tanya sedikit soal masalah kapal Pak ya. Mungkin Pak Jojon bisa sharing sedikit awal mula jadi manajer atau pengelola docking kapal gimana Pak awal mulanya? Boleh Pak secara singkat Pak? Ya, awalnya sih memang karena kebetulan owner ini hubungannya teman ya Pak, pertemanan, jadi saya diminta bantuan untuk mengelola konsep galangan ini. Ya, alhamdulillah selama 2 bulan ini mulai kelihatan perkembangannya, ya, termasuk kapal Raptor, kapal Romantika, dan banyak kapal yang lain yang pada sandar di sini pun jadi cukup lumayan penuh untuk sandarnya aja gitu. Oke Pak, kalau untuk kapal sendiri mungkin kapal apa aja yang Bapak bisa perbaiki atau docking atau di service atau di judulnya docking gitu Pak ya. Kapal apa aja mungkin yang bisa diterima perbaikan di Toyo Marine? Kita utamakan fiber ya, karena galangan kita hanya bisa untuk masuk wilayah sini hanya fiber. Kalau kapal-kapal kayak tongkang atau kapal itu nggak bisa, karena memang wilayahnya beda Pak, ranahnya beda, dan karena memang kita lebih spesialis di fiber gas. Itu lebih cenderung ke kapal pesiar ya Pak Jojon ya? Speedboat yang semi-lux ya. Oke Pak. Ya. Untuk historinya Pak Jojon jadi ahli di bidang kapal itu sebenarnya awal mulanya gimana Pak? Mungkin bisa disampaikan secara singkat Pak. Ya karena belajar sih Pak. Awalnya kita belajar dan memang kebetulan saya ini sebagai kapten kapal dari tahun 90. Jadi saya tahu bentuknya kapal, di mana masalahnya, kekuatannya ada di mana, jadi saya paham. Dari tahun 90 jadi Dari tahun 90. kapten kapal Pak ya. Betul. Luar biasa dasar juga. Nah di tengah perkapalan ini Pak mungkin yang bisa di-sharing ke kita ada kendala apa, mungkin pengalaman-pengalaman yang dahsyat yang bisa kita belajar dari perkapalan Pak? Ya kalau di perkapalan sih kuncinya ya supaya mengurangi kos mesin, terutama mesin ya Pak. Mesin kalau memang udah ada keluhan dari kapten Ya. itu harus cepat aja Pak ditangani ke Muntir, karena jangan ditunda. Kalau ditunda akan fatal, yang tadinya kosnya hanya 3 juta sampai 10 juta itu bisa sampai puluhan juta gitu, karena akan merembet. Ya begitu juga di kapal. Kalau di kapal sih artinya yang penting perawatan pencucian, ya seminggu sekali ABK-nya harus kooperatif, yang memang harus bisa membersihkan bagian bawah, itu aja. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir Pak, mungkin hal apa yang mungkin Pak Jojon bisa jaga supaya kliennya itu semua bisa merasa puas atau tetap terjaga ke depannya gitu Pak? Ada hal-hal trik atau sesuatu yang bisa Pak Jojon sampaikan? Komitmen Pak. Komitmen. Ya, hanya komitmen apa yang pernah kita janjikan sesuai di penawaran. Contohnya misalnya apa itemnya, terus bahannya gitu loh Pak. Yang penting semua kuncinya adalah dari bahan. Oke, Pak. Yang penting komitmennya kita jaga gitu Pak. Untuk secara kualitas jangan sampai turun. Oke Pak, pertanyaan yang paling terakhir Pak, sudah berapa lama Bapak berkecimpung di dunia perkapalan Pak? Saya di perkapalan itu dari kapten tahun 90, saya main di galangan ini dari tahun 2016. Ya. Sudah termasuk lama Pak ya? Ya. Baik Pak Jojon, terima kasih atas kesempatan waktunya Sama-sama Pak untuk Tony. berbagi sharing informasi tentang perkapalan. Demikian Sobat Yacht Pama, bincang-bincang kita saat ini dengan Pak Jojon dari PT Toyo Marine. Bagi Anda yang punya kapal yang mau docking, silakan datang ke Toyo Marine di daerah Marunda, Jakarta Utara. Selamat siang, terima kasih. Kapal siap turun, habis dicuci sudah dibersihkan.